Oke, salam olahraga ya. Sekarang kita bahas review GP Catalunya, ya alias GP Barcelona ya, yang baru keluar dengan ya hasil yang kalau gue bilang di luar dugaan karena Oliveira dengan KTM-nya berhasil meraih kemenangan perdana untuk musim ini kalau nggak salah ya untuk KTM, dan sekaligus membawa angin segar bahwa tim ini siap untuk persaingan perebutan gelar untuk musim ini. Ya, sebenarnya jalannya gue ceritakan sedikit bagaimana jalannya pertandingan, bukan pertandingan apa race ya, yang berlangsung ya sekitar berapa 26-an lap lah. Dengan sebenarnya di awal-awal cukup seru antara Quartararo dengan Oliveira, dimana sebenarnya Quartararo sebagai pole sitter alias pole position dari pertama, namun Oliveira sejak masuk awal-awal lap muda ngegas salib Quartararo dan menjaga ritme inilah yang kalau gue bilang ketika Oliveira sedang di top perform alias percaya dirinya tumbuh, intriknya dia lagi bagus, percaya di feelingnya lagi enak, akan sangat sulit dirobohkan. Dan ini dia tunjukkan kedua kalinya setelah yang pertama di MotoGP Portimao tahun lalu, dimana di situ dia juga membukukan catatan waktu yang begitu konstan, dan dia ulangi lagi di GP Catalunya dari lap awal hingga lap terakhir. Catatan waktunya nggak jauh dari 1 menit 40 detik lebih per lap, di bawah 1 menit 45 detik. Nah, inilah yang kalau gue bilang bahwa rider ini sebenarnya punya potensi, namun masih masih belum berpengalaman, alias kan kalau nggak salah baru 2-3 musim ya, alias masih perlu banyak belajar. Namun secara skill, secara kemampuan, rider ini sangat bagus. Nah, lalu kita lihat sebenarnya apakah ada masalah dengan Suzuki, lalu Honda, Yamaha, segala macam. Nanti gue akan ceritakan di bagian kita per segmen, bahas untuk per tim. Nah, di sini Marquez jatuh, Rossi jatuh di tikungan yang sama dengan Alex Espargaro ya, di tikungan ke-10 alias hendak mau memasuki tikungan ke kiri, terjadi lost control untuk motor, jatuh. Ya, kalau gue bilang ini masalah ban ya, karena sebenarnya untuk cuaca nggak terlalu panas, alias sekitar ya 26-25 lah, 24 untuk suhu udara, dan juga untuk suhu aspal adalah 41 derajat, alias sebenarnya untuk ban yang cocok di sini adalah medium atau medium hard perpaduan. Ini yang sangat cocok. Nah, di posisi kedua ada siapa? Di posisi kedua masih ada Zarco dengan Miller dengan Ducatinya. Sebenarnya untuk Miller ini ketiban durian utuh, karena Quartararo terkena track limit ketika dia sedang salip-salipan dengan Zarco. Motornya keluar lintasan, menyentuh track limit, kena catatan waktu tambahan 3 second, dan Miller naik ke posisi ketiga. Nah, inilah gambaran singkat dari race yang berlangsung. Dan kalau gue bilang untuk GP Catalunya ini punya siapa? Punya KTM. Nah, sekarang kita bahas per timnya. Untuk per timnya gue mau mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari Aprilia dulu lah sebenarnya. Nah, Aprilia gagal mengulangi catatan waktu alias catatan finish yang cukup bagus untuk musim ini untuk Alex Espargaro, dan ini juga menjadi gambaran bahwa lu nggak bisa cuma mengandalkan satu rider saja untuk pengembangan motor di saat race. Lu bisa lihat tandemnya siapa? Salvadori ya. Kalau gue bilang Salvadori ini udah tahun depan out aja dari MotoGP, karena nggak cocok dengan bagaimana dia persaingan, bagaimana dengan dia cara membawa motornya, kurang cocok. Dan feeling gue Dovi akan coba ambil alih untuk project Aprilia ini. Dan sebenarnya motor ini udah cukup bagus, cuman masalahnya kembali lagi mereka nggak punya
dua rider yang sama kuatnya. Alex Espargaro di sini, Salvadori di sini. Nah, inilah yang menjadi catatan mengapa kalau gue bilang Aprilia masih perlu banyak berbenah juga. Ya, selain apa? Selain catatan finish yang udah mulai membaik ketimbang musim lalu. Nah, kita masuk ke tim selanjutnya. Ada siapa? Sekarang kita bahas Suzuki. Nah, Suzuki cuma menurunkan satu rider, Joan Mir. Sedangkan Rins cedera ya kalau nggak salah kemarin, jadi nggak bisa turun juga untuk di GP Catalunya ini. Dan mau nggak mau Suzuki cuma mengandalkan Mir yang kembali lagi kalau gue bilang Suzuki ini dengan motor musim ini dengan musim lalu nggak ada bedanya. Kurang power, kurang akselerasi, dan kalau gue bilang mereka akan sangat sulit untuk juara dunia musim ini. Kenapa? Yang pertama, lu nggak cuma bisa mengandalkan skill individu rider doang. Oke, Mir bagus, bisa menghemat ban, bisa tahan emosi, pintar memanfaatkan celah. Cuman motor lu nggak punya power, lu bisa apa? Dan di sini kelihatan banget. Mir ini cukup kerepotan ketika menghadapi hanya seorang Vinales. Nah, inilah yang kalau gue bilang. Sebenarnya Vinales pun di race ini nggak begitu bagus, agak struggle juga di cara bawa motornya dengan mesinnya. Cuman kembali lagi, Suzuki ini nggak ada perkembangan dengan musim lalu, dan permasalahannya pun masih sama, nggak ada akselerasi, nggak ada power, dan secara tikungan pun juga masih kurang begitu bagus. Dan ini kalau gue bilang murni finish posisi 5, murni mengandalkan skillnya Mir, bukan motornya. Oke? Lalu kita ke tim selanjutnya ya, kita ke Yamaha. Ya, di Catalunya ini kalau gue bilang bukan sirkuitnya Yamaha, karena Yamaha juga di Catalunya nggak begitu impresif juga untuk catatan waktunya. Kenapa? Karena dari segi track aja untuk Catalunya ini memang lebih cocok untuk mesin V4 ketimbang inline, karena banyak tikungan speed cornering yang kalau gue bilang ini makanan empuk dari mesin-mesin V4 seperti Ducati, KTM, dan sebetulnya harusnya Honda. Cuman Honda nanti kita bahas belakangan aja. Untuk Yamaha, Quartararo finish keempat, Vinales ke-6, dan Morbidelli ke-9. Dan ya Rossi jatuh, itu kalau gue bilang sebenarnya udah cukup bagus juga, dia bisa masuk 10 besar. Dan ya kembali lagi faktor U alias faktor umur menyebabkan dia gagal. Ya selain apes aja lagi jatuh. Untuk Morbidelli ya, Morbidelli ini kasus lain karena dia menggunakan motor kalau nggak salah 2019, motor tua yang mudah jelas pasti ketinggalan jauh, dan masih cukup lumayan juga masuk top 10 untuk Morbidelli. Untuk Vinales ya, Vinales kembali struggle dari awal race hingga akhir, kembali struggle lagi membawa motornya. Dia nggak tenang, nggak punya visi, ya begitu-gitu aja untuk ini. Dan kalau misalkan gua jadi tim direkturnya Yamaha, gua akan lepas Vinales dan gua akan ambil lebih dari Moto2 lagi. Kenapa? Karena Vinales berkali-kali diberikan kesempatan nggak bisa perform juga, angin-anginan. Nah inilah yang kalau gue bilang seharusnya itu sebagai kapten tim, performa lu harus lebih bagus ketimbang rider kedua lu. Dan di sini Yamaha ini kan posisinya rider pertamanya Vinales, keduanya Quartararo. Dan di sini terlihat bahwa Vinales di mana, Quartararo di mana. Ya, seharusnya untuk perpanjangan kontrak musim depan harus Vinales lebih baik cari rider baru aja. Lalu kita bahas Ducati. Nah, Ducati dapat double podium dari Zarco dan Miller, dan ini kalau gue bilang musim ini Bang Jago alias Abang Johan Zarco meledak. Ya, sebenarnya kalau misalkan orang dulu bilang wah Zarco pindah ke KTM nggak berhasil, lalu menjadi wildcard di Honda, lalu dibuang ke kalau nggak salah Evintia ya, kalau nggak salah musim lalu Evintia atau apa itu, tim nomor 3-nya Ducati, dan ya orang banyak prediksi Zarco udah habis. Cuman tahun ini
Zarko bilang, aku belum habis, aku masih bisa untuk kasih lihat kamu perform aku sebenarnya. Dan ini dia tunjukkan musim ini. 4 podium berturut-turut walaupun nggak menang. Finish kedua, ketiga, itulah yang perlu perlu diperhatikan, bahwa lu nggak harus nggak harus menang terus untuk bisa untuk bisa jadi juara dunia. Karena lu yang harus lu tunjukkan menjadi juara dunia adalah konsistensi. Dan musim ini Zarko tunjukkan itu, dia mampu konsistensi podium. Walaupun memang Quartararo lagi gilanya aja, lagi on fire, cuman Zarko ini masih tenang, sabar. Oke, aku fine aja finish kedua, ketiga. Yang penting aku bisa dapat podium, aku bisa jaga jarak dengan pemimpin klasmen, dan sekarang kalau nggak salah cuma beda 10 poin, dan ini dia tunjukkan musim ini. Dan untuk Miller Miller sebenarnya nggak begitu perform di race ini, cuman kembali lagi dia lagi beruntung aja sebetulnya, dan dia pun juga udah cukup ngotot untuk membalap Quartararo, cuman kembali lagi Quartararo memang cara bawa motornya memang lagi bagus-bagusnya untuk musim ini ya. Untuk Miller finish ketiga, nothing nggak ada bagus, nggak ada jelek. Oke, standar lu bisa finish ketiga dapat 16 poin. Kita konsen ke race selanjutnya. Untuk Pecco nggak begitu kelihatan ya di race ini dari awal hingga terakhir. Ya mungkin kalau gue bilang karena dia habis jatuh di Mugello, dan di sini mungkin di pikirannya dia adalah oke, aku mau coba bawa motor ini finish dulu deh, karena aku nggak mau jatuh 2 kali dan nggak mau kehilangan poin 2 kali. Dan di sini dia main aman, finish ke-7 dapat 9 poin, dibawa pulang itu. Sedangkan untuk Marini dan Bastianini ini sebenarnya kalau gue bilang ya, ini rider ini punya potensi. Kenapa? Dari dia cara bawa motornya cukup enak, cukup smooth, dan ini nggak menunjukkan bahwa dia rookie. Dia bawa motornya tenang dengan spek motor Ducati, spek motor ketiga, ketimbang Marini bawa motornya hancur banget. Di sini nggak bisa memanfaatkan power Ducati yang unggul di jalur lurus. Sedangkan Bastian ini menunjukkan bahwa oke, aku cocok dengan Ducati, aku bisa manfaatkan, cuman memang mesin aku memang nggak bagus, dan ini dia tunjukkan di race ini. Nah, untuk Jorge Martin baru sembuh dari cedera, nggak ada yang bisa kita bahas. Lalu kita bahas dua pabrikan, ada KTM dengan Honda. KTM finish juara, Oliveira finish pertama, dan Honda kembali lagi Alex Marquez finish ke-11. Untuk Oliveira kita bahasnya secara singkat karena ya performa KTM memang sejak sasis baru ditunjukkan dengan ketimbang untuk musim-musim dengan di awal race ya. Sebetulnya untuk awal race kan dia nggak bagus untuk KTM karena dia menggunakan sasis lama. Dan sejak GP Mugello dia tunjukkan sasis baru, perform 2 race berturut-turut. Sedangkan untuk Honda nggak ada yang dibahas karena nggak dapat panggung dan mesinnya amburadul. Paul Espargaro jatuh, Marc Marquez jatuh, Nakagami nggak perform, Alex Marquez finish ke-11. Jadi siapakah yang patut disalahkan? Yang harus bertanggung jawab siapa? Ya tim direktur HRC Repsol Honda, Alberto Puig. Kenapa? Karena lu sebagai tim direktur yang harus lu lakukan adalah apa? Lu harus hire rider yang memang berpengalaman dan cocok untuk build up motor. Sedangkan yang di hire Honda siapa? Stefan Bradl. Ya, aku nggak menyalahkan Stefan Bradl jelek atau bagus, cuman masalahnya adalah Bradl ini bukan tipikal rider yang cocok untuk bisa bangun motor. Dan di sini kelihatan banget Marquez cedera, Honda nggak tahu arahnya mau kemana bangun motornya. Jadi sesuai dengan standarnya Bradl aja. Standarnya Bradl gimana? Finish ke-11. Oke, sekian dulu.